Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini yang akan dibahas yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagian pertama. Coba kamu perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah, sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kamu perhatikan struktur dari kaki angsa dan ayam. Ternyata angsa mempunyai selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak. Tekanan sangat berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Agar kamu dapat dengan mudah memahami lebih dalam tentang tekanan, ayo kita lakukan aktivitas sebagai berikut. Sediakan plastisin dan uang logam. Kemudian, letakkan uang logam pertama pada plastisin dengan posisi horizontal dan uang logam kedua dengan posisi vertikal. Kemudian, berilah dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan besar dorongan atau kekuatan yang sama. Ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman bekas uang logam itu. Dari hasil percobaan aktivitas tadi dapat disimpulkan bahwa besaran tekanan yang dihasilkan oleh uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang kamu berikan dan juga luas bidang tekannya. Secara matematis, besaran tekanan dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Sekarang kamu tentunya dapat menjelaskan alasan ketika kamu berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot, kamu akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Ketika kamu menyelam, bagaimanakah kondisi telinga yang kamu rasakan? Apakah telingamu terasa tertekan? Semakin dalam kamu menyelam, kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi diakibatkan karena adanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Silakan perhatikan pada kegiatan berikut. Pancaran air pada lubang yang manakah pancarannya yang paling jauh? Ternyata pada lubang yang paling bawah pancarannya yang paling jauh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin dalam zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Dari kegiatan tadi dapat disimpulkan bahwa tekanan merupakan besarnya gaya persatuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Coba kamu pikirkan mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam, padahal massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Sebelum mempelajarinya lebih jauh, mari kita lakukan aktivitas sebagai berikut. Sediakan 3 butir telur, 3 buah gelas yang sudah diisi air dan juga 5 sendok garam. Kemudian, masukkan 2 sendok garam pada gelas nomor 2 dan 3 sendok garam pada gelas nomor 3. Selanjutnya, aduk garam sampai larut. Selanjutnya, masukkan masing-masing 1 butir telur ke dalam gelas. Lihat hasilnya. Keadaan telur pada gelas pertama tenggelam, pada gelas kedua melayang, dan pada gelas ketiga terapung. Hal ini terjadi karena pada gelas pertama, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, pada gelas kedua, massa jenis benda sama dengan massa jenis air, dan pada gelas ketiga, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes, yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes. Bunyinya sebagai berikut. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan zat cair yang didesak oleh benda tersebut.
Secara matematis, besar gaya ke atas adalah sebagai berikut. Hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut. Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak lurus di laut, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Pernahkah kamu melihat mobil dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil di tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut dengan pompa hidrolik. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Ini merupakan bunyi dari hukum Pascal. Secara matematis diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut. Jika pada penampang luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P. Kemudian tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2, yang akan menghasilkan gaya angkat F2. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.